setelah itu kami gabung. Nah dari situ terjadilah perkumpulan ini. Malam yang spesial, kita kumpul pas kebetulan dalam rangka sebenarnya ulang tahun ya. Ulang tahun PBBI, bukan ulang tahun salah satu orang yang ada di sini. PBBI cabang Lampung Barat. PBBI itu apa? Perkumpulan penggemar bonsai Indonesia, cabang Lampung Barat. Nah kebetulan cabang Lampung Barat ini sebenarnya dulu komunitas paguyuban biasa. Dari tahun 2017 itu kumpul-kumpul buat paguyuban, kumpul dalam satu grup WA, kemudian sering ketemu, ya kan, dibentuk namanya Lambar Bonsai Community, LBC, iya. Nah kemudian kita ngadain event pertama kali ya pameran biasa tahun 2018 sekitar bulan Maret. Nah dari situ, belum di offline, baru kita ngajuin untuk resmi. Nah sekarang kumpul kawan-kawan di sini LBC semua ini. LBC ya sudah jadi PBBI. Karena pas SK-nya keluar tanggal 11 bulan Juli 2018, SK cabang untuk PBBI Lampung Barat keluar. Pengukuhannya itu tanggal 18 September 2018 di Islamic Center, ya kan. Ini rekan-rekan ini anak PBBI, kebetulan ada satu ini orang jauh. Jauh. Ada tamu. Dari mana nih? Kota. Kulik. Dari Kota Bandar Lampung. Nah, kita juga waktu paguyuban ada waktu itu kan, sudah PBBI udah ada, terus kita juga ikut ngirim ada event PBBI di Bandar Lampung ya. Di Bandar Lampung yang disupport TBL, teman bonsai Lampung. Di sana ada komunitas seperti kita, LBC, ya kan. Secara yang tidak resminya itu LBC kalau di Lampung Barat. Nah kalau untuk di komunitas di Lampung, selampung ini ada TBL, teman bonsai Lampung. Jadi TBL itu banyak ya ininya personilnya, pokoknya dari seluruh Lampung ya. Coba bisa cerita, Mas apa dengan Mas Bayu? Oke, ini sedikit berbagi. Guys, assalamualaikum. Nah, balik lagi bareng saya Bayu di channel Teman Bonsai Lampung. Kebetulan juga bareng dengan Bonsai Lambar ya, Pak? Iya, Bonsai. Oke, dengan Bonsai Lambar dengan Mas Tony dan kawan-kawan. Jadi sedikit cerita guys. Teman Bonsai Lampung itu berdirinya di tahun 2018 bulan berapa? Sorry, saya sedikit lupa. Jadi hampir sama ya, dengan Bonsai Lambar ya, sama dengan Bonsai Lambar Lampung, Lambar Bonsai Community, LBC. Jadi tergeraknya di LBC itu sendiri dengan sejumlah anak-anak muda. TBL TBL itu pencetus di awal itu tuh dengan Mas Asep. Kemudian saya sedikit lupa, satu lagi ada namanya saya lupa. Kemudian dari 2 3 orang itu akhirnya koordinasi dengan senior kita di PBBI Bandar Lampung. Kita konsultasi, Bang, kalau seandainya kita bikin komunitas nih kan, di Bandar Lampung udah banyak pemain yang junior, yang pemain yang seniornya. Terus apa salahnya sih kalau misalkan kita sharing ilmu, terus juga kita bisa dapat edukasi dari para senior, membentuk bonsai itu seperti apa. Kemudian nanti setelah ini kita bentuk dan kita bisa ngelebarin sayap, seperti itu Mas Tony. Jadi kita bisa ngelebarin sayap, nggak hanya sekedar cakupannya untuk di Bandar Lampung aja, tapi semua provinsi Bandar Lampung bisa jadi satu, dan itu lebih baik gitu. Jadi semua, mau katanya pemula, mau katanya senior, itu bisa jadi satu dan sama-sama sharing untuk ilmu bonsai, gitu Mas Tony. Pokoknya untuk se-Lampung ini
secara kayaknya underground ya, komunitas yang Iya. komunitas undergroundnya PBBI sebenarnya ya. Iya. TBL selampung ini Iya, dari betul. Lampung Selatan ada, Lampung Tengah ada, Jadi ya ada semua ya, betul, Bos, ya. betul. Jadi seperti itu. Tapi tidak semua komunitas yang ada di satu wilayah seperti Lampung Barat ikut TBL semua, tapi ada beberapa mewakili, Iya. mewakili gabung di TBL. Betul. Jadi kalau pas ada kegiatan yang sifatnya urusan bonsai, event, ya itu baru kita komunikasi. Jadi Kalau ini satu sama semua. Bang Andi Wijaya itu, dia Andi Wijaya jadi begini. TBL ya? Iya, kebetulan kan Bang Andi Wijaya itu sebagai bendahara untuk TBL. untuk BTBL. Kemudian untuk ke korlap atau koordinatornya di TBL itu sendiri itu Bung Rahmat atau biasa dipanggil Bang Tamhar. Saya tahu namanya itu tuh di awal itu tuh Bang Tamhar gitu. Ternyata dibalik rupanya namanya sedikit unik ya. Rupanya Bang Rahmat dibalik jadi Tamhar. Bung panggilannya. Nah, TBL maupun LBC itu sebenarnya organisasi yang bisa dibilang tidak resmi ya, underground ya. Iya. Tapi yang menghidupkan organisasi resmi seperti PBBI ya kan. Iya. Lebih hampir sama lah jatuhnya. Iya. Jadi ketika di TBL pun juga supportnya tetap ke Iya. PBBI Bandar Lampung. Jadi ketika kontes, ketika acara event besar atau memang untuk kontes RT-an Iya. itu tetap support dari PBBI juga. Iya. Dan ini juga kalau pas di waktu 2000 berapa Bang, waktu yang acara Begawi Bonsai ya, Desember ya. Desember 2019. 19. Ya 2019 itu. Bukan lah. 2018. 2018, sorry 2018. Karena yang 2019-nya kita di Gebiar Bonsai. Iya, yang di Lampung Barat. Lampung Barat. Iya. Tahun ini Nah, tertunda gara-gara pandemi. ganti beda. Cuma kita kemarin ngadain kopdar. Ya, mudah-mudahan cepat selesai lah ya dalam untuk coronanya sendiri. Jadi kita bisa ketemu lagi, kumpul lagi. Betul. Ya kayak acara kita Gebiar Bonsai itu kemarin termasuk TBL kan mensupport juga. Iya. Kawan-kawan dari selampung ini ya. Bahkan ada dari Bengkulu maksudnya. Ini yang TBL. TBL. Kalau yang dari Bengkulu, dari Pagar Alam itu PBBI-nya. PBBI-nya. Jadi perwakilan dari daerah PBBI-nya cabang-cabang itu. Kalau PBBI dari Bandar Lampung ya berangkat, tapi tetap TBL ini mensupport. Iya. Ya mensupport Gebiar Bonsai yang di sini juga tim-timnya ya ini orang TBL dari Lampung Barat itu Mas Ranto kan. Untuk di Lampung Barat Ya sebenarnya kan kita bukan masalah bonsainya sih sebenarnya, karena ini bonsai itu hanya sebagai media sarana kita untuk silaturahmi. Ya inilah, kita semakin banyak saudara, semakin banyak rezeki nanti kan. Kalau pas kita main ke wilayah lain dari di luar Lampung Barat, ketemu saudara kita kan ada tempat ngopi setidaknya. Begitu juga dengan kawan-kawan yang dari Lampung. Iya. Jadi memang fungsinya gitu ya Mas Tony ya. Iya. Untuk semua juga sih ya abang-abang di sini juga. Jadi komunitas itu dibentuk juga nggak semata-mata untuk sekedar hobi ya Mas Tony. Iya. Jadi acuannya itu tuh lebih banyak ketika memang kita jauh di tempat kita belum tahu tempat itu, Iya. nggak kenal siapa-siapa. Tapi ketika satu hobi itu kan Jadi kenal. lebih tali silaturahmi Iya. itu lebih terikat. Jadi nggak kagul lah, nggak kagul lah. Ketika satu hobi, ya alhamdulillah. Iya. Ya jangankan kopi, contoh kayak gorengan mungkin lebih bisa disediakan ya Mas Tony ya. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi ini sedikit ada pertanyaan juga untuk Mas Tony, khususnya LBC ya. Jadi di LBC ini sendiri, sorry Bang, bisa diulang di tahun berapa untuk dibentuknya Bang? Dan pencetusnya siapa Bang? LBC ini kan waktu itu kan kebingungan kita kan sering kumpul ke sana, kumpul kemari ya, pindah ke rumah sana, pindah ke rumah sini. Jadi kita ini buat paguyuban apa? Dibuatlah waktu itu di grup WA aja ya waktu itu ya, cuma bonsai lambar awalnya, bonsai lambar aja, komunitas bonsai lambar tapi bonsai lambar aja. Nah kemudian kita gimana caranya mengangkat karya-karya yang ada di punya kawan-kawan ini Lampung Barat seperti apa sih karya-karya bonsainya itu, sambil kita nanti sarana untuk bertemu dan edukasi ngelihat karyanya mau dinilai seperti apa. Nah kita
musyawarah lah di Kafe Omah Kayu itu, kumpul, kita undang lewat WA kan, kita kumpul musyawarah gimana caranya kita kalau bisa ngadain pameran, kalau bisa ngadain kontes. Tapi ternyata pas ditelusuri kalau kontes kita harus punya kepengurusan PBBI, karena kita kan harus manggil juri segala macem. Oke lah kalau gitu, kita sekarang yang penting kita bikin pameran dulu, menunjukkan bahwa kita ini adalah ada paguyupan yang ada gitu kan. Nggak taunya bagian dari persyaratan. Iya, nggak taunya. Nah pas sudah ini mau pameran itu kita bentuk kepanitiaan. Ditunjuklah siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa yang mau cari dana, ya kan. Ditunjuklah waktu itu polling nggak payah-payah amat, nggak alat lah kalau urusan ini kan. Waktu terlawan sebagai ketua ya Pak. Sebagai ketua panitia. Posisinya Kebetulan aku malah waktu itu sekretaris ya. Sekretaris bendahara si siapa? Nasir kan. Nasir. Nah, berlangsunglah kita acara pameran. Ternyata di luar dugaan, ibaratnya kita hanya untuk skupnya lokal aja, tapi ada kawan dari Lampung Utara juga ikut hadir, datang bawa bonsainya untuk ikut dipamerkan. Dan di situ tidak ada penilaian, hanya kita memajang aja, hanya memajang aja. Kopi santai, Iya, bonsai, temanya lebih ke jemur bonsai di Kebun Raya Liwa itu. Dan ternyata malah suasananya itu ibaratnya kita hanya cuma mau yasinan biasa kecil-kecilan. Ternyata acaranya berubah seperti nayo ya, hajatan besar. Iya ya, sampai ada bupati kan, acaranya dibuat ramai meriah. Nah setelah acara tadi kelar, kok acaranya seru gitu kan. Nah kita musyawarah lagi supaya untuk gimana caranya kita nanti ke depan bisa pameran sekaligus kontes. Nah kita berarti kita nggak bicara masalah nasional ya waktu itu sebenarnya. Yang penting kita bisa ngadain kontes, manggil juri dari PBBI. Nah syaratnya kita berarti harus punya kepengurusan dan diresmikan sebagai cabang PBBI cabang sini ya. Kita ngajuin, ternyata portofolio itu jadi portofolio. Kita sudah harus ngadain event ya kan, kumpul, kemudian jumlah anggotanya sudah mencukupi. Ternyata pas sudah disusun, kita kumpul lagi nyusun kan. Siapa mau jadi ketua? Ya akhirnya berlanjut. Ketua panitia jadi ketua PBBI. Pokoknya yang aktif di paguyupan itulah yang jadi kepengurusan. Ya itulah kisahnya itu sekitar ya LBC-nya berarti kisaran di 2017 sampai pas posisi bulan Maret 2018 kita mau ngadain pameran itu. Itulah pembentuknya posisi kita LBC-nya itu. Kalau grupnya sih kalau nggak salah sekitar sekarang udah berapa? 2017 bulan kalau nggak salah selesai Liwa Fair ya. Selesai Liwa Fair sekitar September. Waktu itu aku kan belum begitu aktif sama bonsai, baru ngeliat aja. Nah rombongan si Tanto ini yang sudah ngadain pameran duluan di Liwa Fair. Jadi pas itu udah mulai aku ikutan kan. Jadi kurangnya seperti itu ya, komunitas berbalut dengan organisasi resmi ya pasti berjalan ya. Jadi semua aktivitas itu kegiatan hobi yang namanya cakupannya dengan bonsai itu ya lebih didukung ya, seperti itu Mas Tony ya. Iya. Lebih banyak support. Ya sebenarnya kan karena semangat kita ini kan ikhlas. Berkumpul ini bukan atas paksaan, sukarela. Kumpul atas nama hobi. Kita sharing-sharing yang belum paham dengan bonsai, dia bertanya ya kan, atau mungkin hanya sekedar ngumpul karena kawannya banyak ya kan, sekedar ngopi gitu kan, atau dia memang berbagi ilmu yang dia memang sudah lebih paham gitu kan. Kayak Mas Ranto, Mas Sandoyo ini kan makar dia kan, jadi artinya diam-diam dia ngasih tahu cara-caranya gitu kan, bantu potongannya buat saya. Dan ternyata semakin kesini rupanya banyak manfaatnya organisasi kita ini gitu kan. Banyak mendukung pemerintah untuk konservasi,
diam-diam kawan yang dongkel ini punya program lah. iya dongkelin hama gulma yang ada di kebun-kebunnya masyarakat maupun di petani hutan marga. Itu yang gulma sebenarnya. Jadi mungkin bagi petani itu sendiri juga itu dibabatin dibuang. Hama. Sama kawan-kawan ini didongkelin dijadikan barang yang bermanfaat. Malah jadikan sebuah karya. Malah seneng iya. Nah secara diam-diam juga dia orang kadang-kadang bawa bibit kecil-kecil itu kayak kimung tanam. Nah, itu lebih bagus. Biji-biji iya nanti biarin tapi ya kita nggak tahu ke depannya nanti diam-diam di dongkel orang. Mas Ranto kan diam-diam dia nanam bibit di hutan. Sambalnya dongkel. Diam-diam di dongkel. Iya. Terus duit yang jual. Yang jualan. Nego saya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya di Lampung itu sendiri ya untuk provinsi Lampung ini kan jangkauannya luas ya, banyak juga. Ternyata yang nggak gabung dengan komunitas itu sendiri pun lebih banyak ternyata ya. Gunanya komunitas ini kan mungkin ada edukasi dari senior-senior dari PBBI yang sebagai organisasi resminya juga untuk mendukung jangan dongkel bahan yang kira-kira nggak jadi bagus tapi ternyata nanti merusak alam. Nah, contohnya seperti memang di sini kan kita obrolin juga jangan sampai kita apalagi di sini banyak hutan kawasan ya. Betul. Konservasi. Jadi jangan sampai merusak yang di kawasan gitu kan. Nanti malah berurusan dengan hukum. Itulah. Sedangkan komunitas kita ini kan lengkap orangnya. Dari kejaksaan ada, ya kan, dari TNI-nya ada, dari Polri-nya ada. Jadi kalau Polutnya ada, kalau sampai ada salah satu anggota kita yang macem-macem sampai dongkel ke hutan ya resikonya tanggung penumpang. Kita komunitas kita yang masuk udah terdaftar sekitar 300-an ya kan ya. Cuma itu yang aktif dan terlihat lah kira-kira walaupun dia hanya kadang-kadang muncul kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi udah ya padahal aku bikin website untuk official, bikin channel YouTube termasuk Facebook. Itu maksudnya kan supaya memberitahukan ke kawan-kawan yang lain kan, masyarakat yang ada di Lampung Barat maupun di luar bahwa kita itu ada komunitas, ada kegiatannya, ada tempat untuk bertanya. Jadi kalau apa yang untuk urusan bonsai ini nggak ngerti kan bisa dilihat di situ di komunitas yang kira-kira yang paham siapa gitu kan. Ada tempat untuk konsultasi lah ya. Iya. Jadi maksud buat channel YouTube termasuk medsos yang lain itu sebenarnya untuk publikasi memperkenalkan kegiatan kita, hobi kita, organisasi kita. Kan di sini kan yang sering training pohon ini kan Mas Ranto nih. Mas Jadi Ranto. ya di sini Si kita Mas Handoyo juga termasuk lah ya. Yang lain-lain juga termasuk saya juga mungkin masih banyak lebih belajar nih. Kita sama-sama belajar lah ya. Kita tapi berbagi. Jadi kita sedikit ngulik-ngulik lah ya. Monggo lah siapa duluan Mas Ranto atau Mas Handoyo bahas masalah pohon ya, terutama tanaman khas dari Lampung Barat sendiri ya. Lebih banyak kayak sisiran. Atau apa contoh lainnya kaliage ya. Saga. Nah, itu kan termasuk bonsai atau bahan bonsai yang lokal yang di Lampung Barat ya. Sebenarnya kan istilahnya kan lebih bagus lagi gitu kan dibandingin dengan bonsai yang mohon maaf yang dari luar atau apa. Nah itu kan karakter segala macam itu kan lebih dapat yang pasti. Iya, bisa nggak Mas Ranto kira-kira Bang Ranto nih bisa jelasin atau Mas Handoyo bisa jelasin? Nah boleh. Kalau suka sama tanaman itu sudah lama sebenarnya. Cuman kalau khususnya bonsai sekitar mungkin 3-4 tahunan lah ya. Bareng sama beliau ini. Cuma lebih senior ya. Duluan sampai 2016-an ya? Ya. Sekitar 2016 lah. Sama Dwi juga bareng begitu. Iya. Saya termasuk yang racun beliau ini. Saya di tahun 2017. Saya sama Henry. Henry Jo. Bang Henry ya. Padahal hobinya awalnya burung ya. Iya. Dulu. Memang gak jauh-jauh dari burung. Nah, mengenai bonsai khususnya di Lampung Barat untuk bahan-bahan yang endemik sini
sisir, galiage, terus apa saga ya. Tiga jenis itu. Sebenarnya semua buahan bisa sih, kalau bagus itu kan relatif lah ya. Iya. Butuh proses yang jelas. Ada bahan yang relatif lebih cepat dia jadi, ada yang memang butuh lama. Pengalaman sejak senang sama bonsai ini apa yang dirasa? Perasaannya gimana? Kalau Senang. Pengalaman bonsai gimana? ini selain hobi memang apa ya, bisa jadi hiburan lah ketika kita dari kerja misalnya, ketika lihat bonsai, main bonsai, jadi kayak Rasa apa ya, jenuh itu hilang. refresh lah. Sampai Refresh. habis waktu nggak ngurusin bonsai ini? Enggak juga. Enggak juga ya. Kita lah yang menyesuaikan apa. Habis duit atau dapat duit? Dapat Ya, Bisa jadi Imbang. Ya, imbang lah. Tapi ada menghasilkan juga sebenarnya kita ini. Iya kan? Yang lebih penting sebenarnya bukan menghasilkan materi lah ya, tapi kepuasan. Yang kedua, harus kita bisa mencintai tanaman. Itu harus itu. Karena kalau kita nggak cinta, nggak sayang, pasti kurang kita perhatikan gitu. Iya, Akhirnya, Kenal makanya tak sayang. Betul. Sedangkan pohon bonsai ini harus diperhatikan dulu, disayang-sayang. Iya. Ya setidaknya disiram, kalau nggak disiram kering mati dia. Iya, betul. Kayak dari biji gak kalian? Sama istri ya Mas Dugi. Betul. dari bonggol. Oh, dari bonggol. Enggak, dari Kan biji. biji. Cuma kita ngambil di hutan. Oh, biasanya dari biji. iya. Awalnya tumbuh dari biji. Karakter pohon tua itu gimana tuh? Kan Belum ada. kebanyakan orang lebih suka itu kan untuk jenis pohon santiki itu. Kalau dari nilai menurut pecinta bonsai sendiri, santiki itu kan jenis karakter pohon yang termasuk tua ya. Tapi kalau misalkan untuk tanaman asli dari Lampung Barat nih, itu kira-kira karakter yang bisa ditonjolin lebih tua lagi itu apa? Apa contohnya memang kayak sisir gitu? Sisir juga itu termasuk karakter pohon tua ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena kan dapat di alam, ya memang sudah kropos gitu. Jadi bentuknya memang maksudnya lebih natural ya. Lebih natural ya. Lebih natural ya. Kalau kayak saga ini kan jenis batang. Sambil ngopi, lembut, bro. ya. Iya Bang. Kayak sisir kan batangnya ada galihnya. Kerasnya. Lebih keras lah istilahnya. Cara pengawatan yang lebih baik itu tuh arah apa sih gitu, maksudnya uliran kawat itu tuh mulainya dari mana nih? Berbagi pengalaman aja sih sebenarnya. Kalau untuk teknik pengawatan sih, ini menurut saya sih ya. Menurut saya ikutin aja alurnya. Tunas pengen kesini ya ikutin aja kesini. Betul. Tunas pengen kesana ikutin kesana. Yang penting jangan nutupin batang aja lagi. Lebih nonjol ke muka ya, Iya. posisi muka ya artinya. Jadi nggak bisa serta merta kita kawat ngasal ya karakternya hilang Iya. mungkin ya. Supaya kan Contohnya seperti tunas itu. tumbuh di belakang ya. Kan nggak mungkin kita tarik ke depan. Ya udah Iya. kita ikutin aja ke belakang. Kalau Mas Ranto ini sekarang udah mau dijadikan ini pekerjaan tetap ya? Nah, Bonsai iya ya? betul. Ya. 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 Jadi punya studio ya dia. Studio. Ya, untuk apa? Selain bonsai, aksesoris juga kalau salah ya? Aksesoris pot. Iya. Oh. betul. Jadi kayak Kebetulan bikin pot juga promosi. 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 Iya. Jadi kalau mau mau pesen pot atau hong, Bisa. bermacam bentuk potnya bisa dibikin dia. Kirim aja fotonya. Nanti dibikin. Nah, untuk eksperimennya juga dia udah bikin channel YouTube kan, jadi dijadikan untuk Iya. sarana kontennya juga. Ada tutorial ya, Bang. Iya. Lebih banyak tutorial. Jadi cara nanti- pot. Nanti apa yang ditanyakan sama Mas Bayu kan bisa diulas di YouTube-nya Betul. sampean. Nanti gitu. bisa ditonton di channelnya Ranto Liwa guys. Jangan lupa subscribe juga. Kayaknya Jangan masih lupa- banyak materi-materi kalau mau dibahas semua gitu. Yang intinya kita ini dengan adanya komunitas ini kita bisa banyak saudara, banyak kawan. Betul. Arahnya lebih ya silaturahmi lah. Silaturahmi. Di mana tempat juga dia bisa ngopi intinya. Tadi itu kan LBC kan, lihat, bisa. baca, nego. Barter. Barter. Lihat barter cocok kan ya. Atau cocok. Cocok. Nah, sering. Bisa sharing-sharing sedikit sih tentang bonsai ya. Gabung di LBC sendiri udah berapa lama Bang? Dari awal kenal dengan LBC Bang?
Iya. Kalau awal-awalnya kenal itu memang dari awal kumpul dengan rekan-rekan dari apa tadi Mas? LBC. Dari LBC ya. Nah itu Kebetulan kan bertiga ini kita satu sama ini satu Iya, korp. Bang. kebetulan kami satu kerjaan. runtung-runtung, kumpul-kumpul gara-gara bonsai itu ya. Iya. Kerjaan jadi ngobrol bareng, tercetuslah itu kami gabung. Nah dari situ terjadilah perkumpulan itu. Ya awalnya saya diracun sama Mas Andoyo ini sebetulnya. Ini yang sering racun ya. Iya, racun tumbuh-tumbuhan. Racun yang positif. Racun positif tapi bukan yang negatif. Di samping itu Mas Bayu di Lampung Barat ini paling mudah mencari bahan untuk bonsai. Berlimpah lah ya. Berlimpah. Masih berlimpah. Iya. Masih banyak lah ya. Nah, di situ pastinya rekan-rekan yang ingin ikut dari hasil pameran itu, mungkin kawan-kawan ini, oh ini banyak nih jenis tumbuhan ini di kebun saya. Iya. Di kebun saya ini nggak bermanfaat, tapi Ternyata bisa dibonsai. nah ternyata dengan melihat dari pameran itu, kawan-kawan, nah minat di situ. Kaliaga Lombok cuma di babat-babatin sama orang itu. Jadi yang di sana dianggap hama ya Pak? Hama, tebasin semua. Ditebasin. Tapi malah hasil tebasan itu malah jadi bentuk karakternya Bagus. unik-unik ya, bagus-bagus malah kan. Di Bandar Lampung juga sendiri ya, kalau untuk bahan itu juga kebanyakan beli. Iya. Ya mungkin sebagian banyak sih ada. Kalau yang- aku juga beli. Rata-rata ya. Soalnya Mau dongkel sendiri mana? modong pada waktu Ada waktu. pernah ikut dulu dongkel ya, dongkel apa Kaliaga separohnya inilah kecil ya waktu itu kan, ngangkuk sambil ngerokok habis 3 batang belum juga kelar. Gimana mau dongkel yang gede-gede kan? Harga tadi itu kan karena prosesnya tadi, karena proses waktu sama perawatannya, mungkin perlakuan terhadap pohon tadi. Betul. Bukan harga itu terus apa bandrol sesuatu yang langsung disebutkan harganya karena barangnya, enggak. Bonsai yang kecil bisa lebih mahal dari bonsai yang gede kan malah kan? Iya. Iya, betul. Ada proses yang membuat yang jadi. Kalau lebih orang bagus itu. awam dulu nanya, kecil ini, aku mau ini aja katanya kan, ini murah ini pasti katanya kan. Pas dia nanya, rupanya yang kecil, harganya berapa? 35 juta. Loh katanya kan, yang gede itu cuma 500.000, ya bahan, beda kan. Jadi Bang ini nanti untuk kedepannya LBC ini, yang mudah-mudahan sih corona ini kan cepat reda ya. Kira-kira ajang atau rencana acara sendiri itu tuh nanti apa Bang konsepnya Bang? Ya. Gambarannya kira-kira. Kalau untuk tahun berikutnya, mudah-mudahan nanti tahun 2021 itu udah nggak ada corona lagi gitu kan. Cuma udah kita konsep sehubungan geber bonsai yang tahun 2020 Iya. gagal ya, ditunda. Tertunda. Tetap kita nanti akan melaksanakan di bulan yang sama tapi tahun 2021 gebiar bonsai lagi. Untuk yang kontes nasional dengan ini gebiar bonsai bumi skala berat, tetap konsep temanya Temanya ya. Tiga kedua. ya kedua lah orang dua. Nggak jadi kan yang dua. Yang kedua kan tidak. Tapi sebenarnya kedua kemarin kita kopdar aja kan. Ya untuk mengobatinnya kemarin kita kopdar aja. Ya, sempat ada acara ya Bang Tony. Iya, sempat kemarin kita ngadain kopdar aja untuk ngobatin ya lokal aja kan, nggak ngundang yang Ternyata supportnya lumayan juga. Rame. Buat hadir. Dari Anggota bupati DPR RI juga kebenaran hadir juga waktu itu kan. hadir semua, orang ketua DPR, DPR hadir. DPRD Lampung Barat hadir, wakil bupati, Kajari, dan Dim. Semua Hadir. Dari Polres itu kebetulan mampir itu siapa? Waka sama Kabak ya, Kabak waktu itu. antusiasnya ya Bang. Iya. Ternyata ya benar-benar. Itu pun Kopdar kan hanya bawa bonsai aja sih, ngumpul sama kawan-kawan. Majang ini loh hasil karya kami masing-masing. Tidak ada penjurian di situ. Tidak ada penilaian. Cuma yang bikin ramenya pas
lelang ya, lelang. Nah, iya. Lelang bonsai sama undian. Oh, gitu. Oh, jadi ada nomor-nomor yang masing-masing ini dikasih nomor, kasih nomor peserta, diundi nanti dapat door prize gitu kan. Itu rame padahal hadiahnya nggak seberapa, cuma Iya, asiknya seru. tuh seru, kita ngumpul gitu kan. Videonya ada arah ke sana. Ya makanya di 2021 ya tetap kita mudah-mudahan Gebiar Bonsai bisa dilaksanakan di perkiraan bulan Juni juga kan. Iya, betul. Kemudian kita tetap mensupport kegiatan Lampung Barat seperti Liwa Fair. Kita juga nanti pasti akan ngadain pameran juga, kita ngambil space khusus untuk Iya. PBBI Lampung Barat kan. Pameran. Sebelum corona artinya lebih besar gitu kan kasusnya kan, memang sebelumnya kan saya lihat di ini ya, di Islamic Centernya Liwa Iya, ya. Itu juga kan ada acara ikut Liwa Fair ya. Iya, Liwa Fair, Liwa acara Fair. dalam rangka HUT Lampung Barat. Kita ikut gitu. Iya, Jadi meramaikan. Iya, ikut meramaikan di situ juga. Sebelum LBC terbentuk dulu, tahun 2017 aja rombongan si Ranto kan sudah si Nasir udah ikut pameran, udah bikin stand kecil gitu ya. Iya, Cuma 2 stand. cuma terus terang. Cuma Pas antusiasnya banyak. Oh, pas 2018 kita bikin meriah, bikin ngambil space paling luas Panjang. di antara stand-stand yang lain ya kan. Terbuka. Pas di depan stadion itu. Dan kebetulan juga kita pas itu ya pas pengukuhan ya, pengukuhan pengurus PBBI pas Liwa Fair itu. Nah makanya kita kalau bisa ya setiap tahun kalau ada Liwa Fair ya kita ikut terus mensupport, ikut pameran juga. Termasuk mengangkat nama daerah juga ya. Iya. Betul. Ya karena kalau kita ngadain pameran seperti Gebiar Bonsai nasional kemarin tuh, kontes nasional, itu efeknya lumayan Iya, benar. terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, Iya. mungkin hotel, mungkin rumah makan, itu pada datang semua dari luar itu kan. Iya, jadi ada sedikit Dampak. imbas Iya, ya, termasuk positif. destinasi wisata seperti di Lombok, tempat-tempat lain seperti Gerdai, bahkan Suwo, itu mereka selain datang ke sini mau ikut pameran, keliling, sama sebaliknya juga kan, keliling kan melihat. Nah, Lampung Barat isinya tempat sebenarnya banyak lokasi spot-spot untuk wisata. Benar, yang inilah yang lebih bagus lah ya, lebih banyak pengunjung. Ya kalau bisa juga nanti pas Gebiar Bonsai 2021 nanti itu sekaligus kalau didukung sama pemerintah kita Amin. bakal pecah rekor muri. Ya ada ya, saya sering rencananya wacananya seperti itu. Jadi saya sempat nonton di channel juga di di Bonsai Lambar ya, ada sempat bocorannya ya. Ada di Bonsai Lambar, ada beberapa media juga yang liputnya kemarin kan dia memang rencana, ya namanya rencana kan gitu. Kalau memang syukur-syukur berhasil kita upayakan sampai terlaksana gitu. Mungkin dia lebih dari jumlah peserta pohon atau gimana? Jumlah pohon. Oh, jumlah pohon ya. Jadi satu orang bisa bawa satu truk juga bisa ya. Tapi kelasnya tadi itu yang bisa masuk ke dalam rekor muri tadi apa? Iya, benar-benar. Sementara ini kan dipegang Bali ya. Bali masih ya. Provinsi Bali masih pegang. Sama ya kita tetap akan ikut kegiatan yang di luar. Iya. Di luar Lampung Barat, mungkin di Bandar Lampung mau acara nanti kabar-kabari kan. Siap. Kalau memang udah nggak pandemi lagi, kita siap berangkat. Iya, siap. Bengkulu aja kita datang kan istilahnya. Yang kita dulu begai bonsai bawa 3 mobil gitu ya. Saya termasuk panitia dulu. Saya penerimaan pohon. Walaupun kita pulang cuma bawa bendera merah sama hijau. Tapi kan Semangat. Untuk mendukung. Artinya itu kan bisa jadi bahan evaluasi. Karya kita ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Gitu Dengan kan. antusias yang dicari ternyata lebih banyak gitu kan. Bukan kita patah arang atau patah semangat atau putus asa, justru malah di situ membangkitkan semangat, Betul. motivasi supaya kita lebih berkarya, lebih mau belajar lagi di bonsai. Dulu sih jadi pas di acara begawi itu sendiri juga jumlah peserta itu ternyata lebih bludak, jadi lebih meledaknya di luar dari perkiraan. di luar dari perkiraan. Jadi Targetnya berapa waktu itu sebenarnya?
rencananya? Kalau nggak salah ya, saya lupa juga itu 300-an. 450. Tuh target 450. Ya, target itu 450 itu kalau nggak salah, mohon maaf kalau sedikit salah. Tapi di luar dari itu ternyata antusiasnya Over ya, lebih ya. ternyata over banget. Besar jumlah peserta itu ya, sempet inilah istilahnya kita kasih pengertian dengan peserta. Kalaupun mau Ada yang ditolak berarti itu? sebagian mungkin ada ya. Mohon ya. Kalau ada yang nonton ya nanti ya. Jadi ditolak itu benar. Jadi sedikit ngobatin rasa kecewaan mereka. Jadi kan dari ketua sendiri juga, ketua pelaksananya sendiri waktu di Begawi itu bilang, jadi solusinya boleh turun dengan catatan sedikit dikurangi jumlah pohonnya. Jadi setiap peserta yang udah jumlahnya budak itu tuh dikurangin, tetap bisa ikut tapi nggak semua pohon dituruni. Karena kan satu keterbatasan tempat waktu itu. Ya, tempat. Kalaupun mau ikut diturunkan, tapi mohon maaf tanpa hong. Jadi kan dari segi keindahan juga kan mungkin nggak ada, gitu kan. Berkurang. Pohon mahal-mahal, mungkin bawah. kelasnya udah masuk di sampai Madya waktu itu ya? Iya, sampai Madya. Ternyata ditaruh di bawah. Ya, proses keindahannya kan mungkin nggak ada ya, dari segi ini juga kan, dari juri juga kan mungkin nilai penataan pohon itu juga kan ada penilaian dari juri kan, dibantu konsep segala macam. Nah juga dari segi tempat juga kita juga terbatas. Kecil. Iya. Terus juga dari segi jumlah panitia itu sendiri juga Terbatas nggak istilahnya bisa semua, karena kan mungkin ada kesibukan masing-masing. Akhirnya kita bagi shift, kita atur waktunya, yang ini malam, nanti kemudian yang satunya lagi pagi gitu kan, kita bagi waktunya. Akhirnya dari situ juga mengerti gitu kan, artinya mengerti juga peserta yang lain itu tuh nggak bisa diikutkan pohon semua, tapi masuk di eksibisi mungkin sebagian pohon-pohon mereka. Jadi sebagian untuk contoh pohon tidak dinilai gitu, ya. tidak dinilai untuk eksibisi itu. Termasuk punya Bupati Tulang Bang Barat. Jangan disebut Bang. Maaf ya Pak Umar ya. Bukan untuk nolak, tapi memang jadi eksibisi, jadi untuk semangat peserta yang lain itu kan di jumlah itu kan ternyata belajar, oh pohon ini rupanya yang jadi gitu kan. Loh, kabarnya waktu itu kan sudah ada program ya, bulan Agustus. Waktu itu kan mau kopdar ya? Iya, jadi TBL. ada rencana waktu itu TBL. Jadi tempatnya itu tuh di Citra Garden apa di mana ya? Saya lupaan ini soalnya. Itu nggak jadi ya? Iya, jadi kendalanya itu tuh dari PBBI pusat itu sendiri juga ada instruksi, ternyata keramaian itu belum boleh. Karena kan mengingat Ya, masih pandemi ini masih pandemi, takutnya kan di Bandar Lampung itu jadi zona merah juga. Sebenarnya sih udah new normal ya, udah kapasitasnya udah new normal, tapi dari PBBI yang pusat sendiri ada anjuran gitu kan. Yang normal itu kan bawahnya kan beradaptasi dengan COVID. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya, betul. Bukan bilang new normal terus Normal seperti gitu aja. biasanya enggak. Tetap. Kita ini kan kesehatan. sebenarnya enggak, protokol kesehatannya enggak disiplin. Ini keliru sebenarnya. Keliru lah ya. Tapi mudah-mudahan kita sehat semua. Jangan lupa subscribe guys di Lambar Bonsai Lambar, teman Bonsai teman Bonsai Lampung, kemudian Ranto Liwa. Jangan Ini lupa ya? subrek. Terutama kan Subrek. hobi yang untuk bonsai ini sendiri. Jadi kan mudah-mudahan peminatnya lebih banyak, di Lampung Barat lebih banyak lagi, untuk cakupan luasnya Bandar Lampung juga lebih banyak. Mau belajar dan edukasinya juga nggak serta-merta yang senior aja ternyata kan. Oke lah, begitu obrolan kita dilanjut lain waktu lagi. Terima kasih udah kita next video lah ya Bang, yang next kita bikin video. nanti lebih luas lah bahasan kita tentang bonsai. Kalau Ya, mau guys. dibahas ini kayaknya mah nggak bakalan habis, bisa-bisa sampai 2 hari 2 malam. Nggak selesai. Gorengannya dingin. Oke, kita ngopi dulu, gantian ngopi dulu. Oke guys, gitu aja. Udah selesai. Nggak ngopi-ngopi. Jangan lupa Gorengan guys. Coba subrek ya.